Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Khair Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Mula Warman tahun 2021. Berikut saya tampilkan kartu identitas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran tematik. Untuk hari ini semuanya sudah berhadir? Iya. Oh ya, alhamdulillah. Tadi katanya ada 2 orang yang masuk terlambat masuk prom, sudah izin dengan Ustazah. Baiklah, sebelum belajar saya tanya dulu nih bagaimana kabarnya untuk hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustazah pada hari ini? Alhamdulillah. Mandiri. Iya, alhamdulillah. Semoga semuanya tetap bersemangat walaupun sampai saat ini kita masih belajar di rumah. Ya, untuk selanjutnya sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Untuk ini saja kembali minta kepada Nanda Raya ya untuk membacakan doa. Ya, kan Nanda Raya sudah berhadir Nanda Raya? Sudah. Ya, silakan Raya dipimpin doanya. Isti'dadan. Doa belajar. Doa tambah ilmu. Warzuqni fahma. Ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan aku pemahaman yang mudah. Doa pembuka hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urus dan lepaskanlah belenggu dari lisan agar mereka memahami perkataanku. Amin. Iya, alhamdulillah. Semoga dengan dibacakannya doa tadi, kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian juga bisa dengan mudah belajar dan bisa memahami pelajaran yang sudah disampaikan nanti. Nah, selanjutnya kita bernyanyi dulu ya. Nah, karena ini masih suasana 17-an, sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustusan. Jadi lagu yang saya pilih adalah lagu 17 Agustus. Kita menyanyi dulu ya. Nih. Nah, silahkan siap-siap untuk menyanyi semuanya. Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45 adalah hari kemerdekaan kita. Bangsa dan bangsa Indonesia negara kita. Ayo teman-teman, sekali lagi kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45. Hingga bangsa Indonesia.
Kalimat merdeka tetap merdeka. Selama yang pasti jika badan. Kita tetap setia membela negara kita. Iya, alhamdulillah sudah selesai. Berikutnya, materi pelajaran kita hari ini adalah nanti kita akan belajar tema 4 tentang berbagai jenis pekerjaan. Tema 1 jenis pekerjaan, nanti muatannya ada pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia, pembelajaran yang ketiga. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti anak-anak, kalian dapat menemukan isi tentang cerpen. Jadi hari ini nanti kita juga ada baca cerpen. Siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai isi dan sifat tokoh. Siswa dapat menceritakan pentingnya menjaga kelestarian alam, kemudian rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, mempraktekkan kegiatan kelestarian alam, laporannya, dan juga siswa dapat melakukan kegiatan menanam pohon di lingkungan rumah. Nah, itu untuk kegiatan kita hari ini. Nah, sekarang kalian ada melihat sudah gambar itu sudah terlihat? Sudah. Nah, itu Sudah. gambar apa? Sudah. Itu gambar apa? Lukis, ada fotografer, ada penyanyi, ada koki, Oh iya, itu merupakan ada koki, dokter, dokter, merupakan apa? suster, lawan petani. Itu namanya apa? Pekerjaan. Pekerjaan. Kalau kalian orang tuanya sebagai apa? Kalau di rumah, ayah bundanya? Pegawai. Dokter. Pegawai ya, PNS. Ada yang dokter. Kalau Raya, orang tuanya apa? PNS. Oh, PNS ya. Alhamdulillah. Selain yang saja tampilkan di sini, sebenarnya masih banyak lagi pekerjaan yang lainnya, ya kan? Misalnya kayak apa ya? Tukang jahit, ya Polisi. Kan? Polisi, tukang tentara, bangunan, misalnya guru juga termasuk salah satu pekerjaan. Nah, kenapa orang jadi perlu bekerja ya kira-kira? Kenapa orang perlu bekerja? Supaya apa bekerja? Agar mendapat uang. Untuk mendapatkan uang. Uangnya digunakan untuk apa? Kalau memangnya kalau punya uang untuk apa? Kebutuhan sehari-hari. Untuk membeli kebutuhan. Ya, untuk membeli kebutuhan sehari-hari, untuk beli makanan, untuk beli pakaian, ya kan, untuk beli misalnya beli kendaraan. Nah, boleh. Jadi setiap orang itu perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, berikutnya. Nah, di sini saja ada teks bacaan tentang jenis-jenis pekerjaan. Saya minta dulu nih siapa yang kira-kira mau membacakan paragraf yang pertama dulu deh. Boleh? Ya, boleh. Raya dibacakan paragraf yang pertama. Bacakan dulu judulnya Raya, boleh. Jenis-jenis pekerjaan. Ya. Manusia tidak hidup sendiri. Hewan dan tumbuhan banyak ditemukan di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. Hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia. Mereka diciptakan untuk manusia. Kita harus selalu bersyukur atas karunia Tuhan. Oke, sudah cukup, Raya. Berikutnya paragraf yang kedua, agak panjang nih. Siapa yang mau bersedia membacakan? Paragraf kedua. Paragraf yang kedua, siapa yang bersedia membacakan? Ayo, siapa? Loli boleh? Silakan dibacakan, Loli. Paragraf yang kedua. Beragam jenis pekerjaan banyak kita temui. Di daerah dataran tinggi banyak orang yang bekerja di perkebunan. Ada yang menjadi pekerjanya dan ada pula yang menjadi distributor hasil perkebunan. Di dataran rendah daerah pedesaan masih banyak yang menjadi petani. Di daerah perkotaan banyak yang bekerja sebagai pedagang dan karyawan. Perkembangan teknologi
ikut mengaruhi berkembangnya jenis pekerjaan seperti bisnis online yang sedang berkembang saat ini. Bagaimana dengan pekerjaan orang-orang di lingkunganmu? Iya, jadi banyak sekali ya sebenarnya beragam jenis pekerjaan yang kita temui. Misalnya kalau orang-orang yang tinggalnya di daerah dataran tinggi, daerah pegunungan, mungkin mereka bekerja sebagai pedagang. Kalau yang di kota-kota besar, bukan salah, kalau di dataran tinggi misalkan berkebun. Kalau yang pedagang itu biasanya di dataran rendah. Kalau yang mereka tinggalnya daerah dataran rendah, kayak seperti di daerah pantai, biasanya pekerjaannya apa? Nelayan. Nelayan. Iya, mencari apa? Nelayan. Ikan. Iya, mencari ikan. Iya, bisa juga kan mereka apa ya itu ya? Penambak itu yang membuat garam. Bisa kan kalau di daerah sekitar dataran rendah, daerah lautan. Petani garam. Ya. Untuk selanjutnya petani garam ya. Nah, jadi pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tidak ada manusia yang tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, gimana ya? Masa jadi minta-minta? Jangan ya. Kita harus bekerja selagi kita masih hidup, kita masih berusaha. Nah, supaya tidak ada yang memberi dengan cuma-cuma gratis uang. Harus bekerja dulu. Dan supaya untuk mendapatkan uang. Pentingnya ya. Pentingnya bekerja. Jadi yang pertama tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya. Yang kedua agar kita menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Kalau minta-minta kan tergantung orang lain. Kalau orang nggak beri, berarti kita udah nggak dapat duit. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus mandiri. Nanti kalau kalian sudah besar, kalau sudah selesai sekolah, kuliah, cari kuliahnya yang sesuai dengan cita-citanya. Nanti bekerja biar mendapatkan uang. Jangan minta terus duitnya dengan orang tua ya, uangnya ya. Harus mandiri nanti kalau sudah besar. Nah, untuk selanjutnya, setelah ini saja ada cerita yang berkaitan dengan pekerjaan. Kalau rajin bekerja seperti apa, nanti kalau malas seperti apa. Nah, di sini ada saya tampilkan ada sebuah cerpen. Nah, cerpen tentang cerita semut dan belalang. Nah, boleh saja minta baca pelan aja dulu, baca pelan aja. Baca di dalam hati boleh. Ceritanya terlihat kan bacaannya di sana? Terlihat. Ya, terlihat. Silakan dibaca dulu. Terlihat. Silakan dibaca secara pelan-pelan. Dalam hati boleh membacanya. Saja tunggu. Yang sudah selesai bacanya? Dengan saya ikut belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. Ayo, kamu sedang apa? Tanya belalang. Aku sedang menunggu. Sudah selesai baca ceritanya? Belum. Belum. Oke. Sudah. Ada yang sudah. Sudah. Dingin mas. Ada yang sudah. Malas-malasan. Kayaknya ada yang belum nih. Ada yang masih baca-baca. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Dari cerita ini tadi kalian sudah menemukan siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Sudah. Semut dan belalang. Belalang dan semut. Belalang dan semut. Sudah selesai membaca, terus bisa mengetahui bagaimana sifatnya semut, sudah bisa mengetahui bagaimana sifatnya belalang. Sudah tahu nih? Sudah. Ya, sudah bisa membaca ya. Oke. Nah, saya minta nanti kalian mendiskusikan bagaimana tentang karakter tokoh dari masing-masing cerita di sini. Nah, bagaimana sifatnya semut, bagaimana nanti sifatnya belalang, silahkan nanti kalian diskusikan. Nah, diskusinya secara kelompok ya. Nah, itu saja bagi kelompoknya ya. Ini orangnya kan ada cuma 10, ini ada yang 3 kelompok nih. Nah, 3 kelompok aja nanti saja bagi. Saja stop dulu. Sudah ingat kan ceritanya kan? Ini kan sudah saja bagi juga nih materinya di grup WA.
Sudah ingat ceritanya? Nah, Sudah. saja bagi kelompok dulu. Oke. Break sebentar. Nanti ada 3 kelompok. Kelompok 1, nanti orang-orangnya ada Raya, ada Konita, ada Mila, dan juga ada Cicin. Terus kelompok 2 ada Loli, Aula, Nabila, dan Khalisah masih belum bisa bergabung. Nanti kelompok 3 ada Aisyah, Taskia, Dia, dan juga Nadia. Bentar saja bikin romnya dulu. Ya. Untuk kelompok 1 tadi. Raya. Kita belum bergabung, ada Mila. Dan juga ada Cicin. Nah, untuk kelompok 2 ada Loli, ada Aula, nanti ada Nabila, dan juga Halisah belum izin tadi ya katanya. Sakit. Nah, untuk kelompok 3 ada kelompok 3 ada Aisyah, ada Taskia, Dia, ada Nadia. Nah, jadi kelompok 3 ada 4 orang, kelompok 1, kelompok 2 cuma 3 orang. Nah, kelompok 3 4 orang ya nggak apa-apa. Nah, sudah nih, silahkan nanti diklik kalau sudah ada tanda join-nya. Iya. Oke, kelompok 1. Nah, jadi kelompok 1 nanti silahkan didiskusikan dari sifat tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tadi. Bagaimana sifat semut, bagaimana sifat belalang. Kalau sifat semut seperti apa? Kalau sifat semut tadi, bagaimana sifatnya? Baik. Kenapa? Baiknya apa? Baik, rajin. Rajin. Nah, kalau belalang? Malas. Iya, malas. Semut apa? Dari kedua tokoh tadi, kira-kira siapa yang dapat kita contoh? Sifat semut apa sifat belalang? Semut. Nah, sifat semut. Oke, nanti ditulis ya di LKPD-nya ya, laporannya. Nanti yang membacakan Raya ya, saja minta tolong ya. Raya ya. Oh, oke. Saja mau ke kelompok 2 dulu ya. Ya, silahkan didiskusikan dengan teman-temannya dari 3 pertanyaan tadi sesuai dengan ceritanya. Iya. Oke, assalamualaikum kelompok 2. Ya, kelompok 2. Tadi sudah dibacakan ceritanya. Dari cerita tadi ada 2 tokoh, ada semut dan juga belalang. Nah, dari 2 tokoh tadi kira-kira siapa sifatnya yang baik, siapa juga yang tidak baik. Nah, siapa kira-kira sifatnya yang bagus siapa? Semut. Semut. Kenapa jadi sifatnya baik? Kenapa? Rajin bekerja. Oh, rajin bekerja. Kalau belalang? Malas. Oh, malas. Nah, kira-kira siapa yang patut kita contoh ya? Sifat semut atau sifat belalang? Nah, sifat semut. Oke, mantap. Nanti silahkan dituliskan di LKPD-nya ya. Nanti Ustazah minta tolong siapa yang bacakan? Loli ya? Bersedia Loli? Iya. Oh, oke, terima kasih. Silahkan didiskusikan lagi ya. Selesaikan Ustazah mau ke room 3 dulu ya. Kelompok 3 dulu ya. Iya. Akan. Dan menyimpan untuk persiapan. Ya, oke, assalamualaikum kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 3. Assalamualaikum. Ada 4 orang, jadi saya salah sebut. Kelompok 3 yang orangnya ada 4 orang, kayak gitu. Jadi sudah didiskusikan kan bagaimana, sudah membaca juga ceritanya tentang
cerpen yang tadi ada kisah semut dan belalang. Nah, kira-kira dari kedua tokoh tadi bagaimana sifat semut gimana, sifat belalang seperti apa, yang bagus siapa, yang tidak bagus, yang kurang bagus siapa. Kira-kira yang bagus sifatnya siapa? Semut. Sifat semut. Ya, kenapa dengan sifat semut? Kenapa Karena dia bermalas-malasan. Tidak malas-malasan. Kalau belalang? Kalau belalang dia bermalas-malasan. Bermalas-malasan. Ya, nah kira-kira dari dua sifat tokoh tadi, sifat siapa yang dapat kita contoh siapa ya? Semut. Semut nanti. Nah, sifat yang dapat kita contoh siapa? Terus nanti kemudian alasannya ya. Kenapa semut? Jadi kita bisa mencontoh semut. Nanti tuliskan alasannya di LKPD-nya ya. Nanti silakan. Untuk kelompok 3 nanti yang presentasi Aisyah ya. Oke, nanti dibacakan ya Aisyah ya. Ya, baca. Ya, oke. Sebentar lagi ini berakhir untuk diskusinya. Silakan dituliskan ya, diskusikan lagi ya. Iya. Iya. 7:30. Iya, sudah kembali ke kelas utama, berarti artinya diskusinya sudah selesai. Masih ada yang belum kembali, masih ada yang tertinggal di breakout room nih kayaknya nih. Kita tunggu temannya dulu. Ada yang belum kembali. Satu orang lagi? Iya, udah kembali semuanya. Nah, ya kita sudah kembali ke kelas utama, berarti diskusi kita sudah selesai. Artinya saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Nah, sekarang dari kelompok 1 tadi anggotanya ada Raya, ada Konita, ada Mila, dan juga ada Cicin. Nah, sekarang saya minta perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Ya, silakan Raya. Pendapatku tentang sikap semut, saya setuju dengan sikap semut. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Pendapatku tentang sikap belalang, saya tidak setuju. Belalang malas bekerja sehingga pada musim dingin tiba mereka kekurangan makanan. Sikap yang perlu aku contoh adalah sikap semut. Dengan bekerja, kita dapat menyimpan persediaan makanan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Sudah, Raya? Iya, luar biasa jawabannya. Terima kasih, Raya. Yang lain tepuk tangan buat Raya. Iya, tepuk tangan. Terima kasih, Raya. Untuk perwakilan kelompok 2, tadi anggotanya ada Loli, ada Aula, ada Nabila, dan juga, oh deh 3 aja ya, Loli, Aula, dan Nabila. Tadi katanya Loli, silakan Anda Loli untuk membacakan hasil diskusinya. Pendapat saya tentang sikap semut. Saya suka dengan sikap semut. Semut selalu bekerja setiap hari untuk mengumpulkan makanan dan menyimpannya untuk persiapan musim dingin. Pendapat saya tentang sikap belalang. Saya tidak suka dengan sikap belalang. Belalang malas bekerja sehingga belalang kelaparan pada saat musim dingin. Sikap yang perlu saya contoh. Sikap semut perlu kita contoh karena semut memiliki sifat rajin bekerja dan akhirnya semut bisa menikmati hasilnya ketika tidak dapat bekerja lagi.
Iya, benar ya. Sebelalang hampir kelaparan karena dia malas bekerja dan mengumpulkan makanan. Iya, terima kasih Loli. Tepuk tangan buat Loli. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang giliran kelompok 3. Tadi anggotanya ada Aisyah, Taskia, Dia, dan juga Nadia. Nah, silahkan perwakilan dari kelompok 4. Katanya tadi Aisyah yang membacakan. Silahkan Aisyah. Presentasikan hasil diskusinya. Pendapatku tentang sikap semut. Sikap semut yang rajin bekerja sehingga di waktu musim dingin sebentar. Pendapatku tentang sikap semut. Dia bekerja keras dan tidak bermalas-malasan sehingga dia ketika di musim dingin Si belalang tadi musim dingin. Jadinya musim dingin belalangnya kelaparan karena dia bermalas-malasan. Oh ya, ya. Pertanyaan yang ketiga, sikap yang perlu kita contoh. Yang perlu kita contoh si semut, karena semut itu bekerja keras dan mendapatkan makanan sehingga di musim dingin dia tidak kelaparan, tidak seperti belalang. Oke, terima kasih semuanya kelompok 3. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, selesai. Tadi perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah membacakan hasil presentasinya tentang menanggapi tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen tadi. Nah, saya ulangi sedikit lagi. Bagaimana pendapat kalian tentang sikap semut? Sikap semut dia adalah sifatnya itu rajin ya. Ya, dia rajin walaupun dia apa ya? Ketika ada saja makanan dia tetap bekerja, disimpannya makan untuk cadangannya ketika nanti musim dingin, ya kan? Nah, kalau belalang tadi dia bermalas-malasan. Ketika musim dingin sudah tidak bisa bekerja lagi, makanan lagi, belalangnya apa yang terjadi? Kelaparan. Kelaparan. Katanya belalang, untung ada semut yang berbaik hati. Nah, tuh kan nunggu pemberian orang, nggak pas juga kan? Nunggu pemberian orang. Iya kalau semutnya mau beri, kalau tidak mau beri, mati itu belalang. Jadi sikap yang perlu kita contoh tadi adalah sikapnya siapa? Semut. Ya, sikapnya semut, harus rajin bekerja, jangan bermalas-malasan. Itu untuk diri kita juga ya. Nah, bukan untuk orang lain. Kalau kita yang rajin bekerja, kita juga nanti yang bisa menikmati hasilnya. Nah, untuk selanjutnya pada pelajaran terdahulu nanti simpan aja jawabannya. Bisa juga nanti dikirimkan jawabannya dengan hasil diskusi tadi, kirimkan dengan Ustazah melalui WA ya. Nah, untuk selanjutnya, saya ingin mengulang tentang sumber daya alam. Masih ingat kan pelajaran yang terdahulu di tema berapa ya? Sumber daya alam itu terbagi menjadi 2. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kira-kira apa contohnya ya kalau yang dapat diperbaharui itu? Energi air. Air, boleh. Energi angin. Matahari. Angin, matahari, angin, air. Yang dapat diperbaharui, yang dapat misalnya yang dapat apa ya? Tanah, boleh. Apalagi? Ingat-ingat lagi. Buah-buahan. Buah-buahan itu apa? Dari apa? Dari buah-buahan. Tanaman. Iya, dari tanaman, ya kan? Berarti yang dapat diperbaharui apa tadi? Matahari, angin, air, tanah, hewan. Maksudnya bisa diolah kembali. Kalau tanaman kan bisa ditanam kembali. Kalau hewan bagaimana cara memperbaharuinya hewan? Dengan cara dikembangbiakan, ya kan? Ya, nanti kan dia Nah, kalau contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui apa contohnya? Masih ingat? Batu bara. Apalagi? Minyak bumi. Ya, minyak bumi ya, bahan bakar itu ya, kayak bensin seperti itulah, bahan bakar seperti itu. Gas alam. Ya, gas alam dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, terkait tadi yang pertama tadi ada salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu tadi tanaman katanya atau tumbuhan ya sama ya. Bagaimana supaya tanaman itu tidak habis? Bagaimana caranya? Ditanam kembali. Digunakan seperlunya. Ya, digunakan seperlunya. Kalau bikin rumah misalnya kan dari pohon,
Rumahnya ada yang dari kayu nggak rumahnya ini? Yang nggak dari semen ada rumahnya, yang dari kayu ada? Bulan. Oh, dari kayu. Nah, kalau misalnya rumahnya dari kayu kan berarti itu butuh banyak papan kan untuk membuat rumahnya. Nah, kalau banyak papan berarti kan banyak pohon yang diperlukan. Jadi kalau misalnya banyak pohon yang ditebang untuk dibikin papan supaya pohonnya tidak habis, berarti pohonnya harus Tanam kembali. harus ditanam kembali. Kalau tidak ditanam kembali apa yang terjadi? Habis. Pohonnya ditebang semuanya tanpa ditanam kembali. Nah, nanti apa yang terjadi? Pohonnya habis dong. Nah, sekarang saja mau menampilkan salah satu apa ya ini ya? Gambar penyebab karena kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga sumber daya alam, kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga kelestarian alam. Ini apa? Gambar apa? Banjir. Banjir di mana ini? Kalsel. Kalsel mana? Kita. Di kita, di Barabai, di tempat kita ya. Semalam siapa rumah yang terkena banjir? Ada yang terkena banjir? Kada masuk. Yang bulan Januari kemarin yang sudah lama sih sebenarnya cuma kalau dia bikin Oh, salah satunya Ustazah juga korban banjir kemarin. Di rumah Ustazah juga sampai dada kemarin dalam sekali. Ya, Ustazah bersih-bersih rumah hampir 1 bulan. Baju-baju Ustazah semuanya terendam. Ini daerah mana? Ada yang kenal gini dengan daerah dekat mana ini? Barabai. Tempatnya di mana? Ada yang kenal nggak tempatnya ini? Parak mana ini? Dekat mana ini? Di pasar kayak ini? Pasar kalau yang sebelah kanan ini gambarnya di mana? Kayaknya dekat-dekat apa ya? Kantoran-kantoran itu ya, di Barabai Kota itu ya. Sampai leher itu orang tua. Memang kalau di Barabai Kota sampai leher gitu ya? Airnya ya? Iya. Wah, airnya kotor lagi. Parah sekali. Pokoknya kalau yang terkena korban banjir yang kemarin itu, bersih-bersih rumahnya. Ya ampun Ustazah aja, aduh. Ya sampai seminggu itu masih kotor rumahnya. Nah, kira-kira bencana ini apa yang menyebabkan terjadinya ini nih? Banjir. Pohon ditebang. Pohon ditebang, membuang sampah sembarangan. Pohonnya ditebang. Memang nggak boleh nebang pohon tuh, boleh nggak? Tidak. Boleh tidak. Kalau tidak ditebang gimana bikin rumah? Enggak pohon ditebang. Kalau dibutuhkan. Nah iya, nabang pohonnya boleh Terbang aja. tanpa alasan asal dia apa? Boleh. Iya, asal ditanam kembali pohonnya itu. Jangan tebang-tebang aja. Kan kalau nggak tebang aja kan jadi hutannya di daerah kan biasanya kalau tanaman itu banyak pohon-pohon besar itu jadi daerah gunung-gunung sana. Nah, kalau pohonnya ditebang, pohonnya tidak ada lagi yang menahan air itu hingga ke sungai itu. Jadi ya salah satunya juga kan kemarin itu di gunung-gunung itu kan ada pernah lihat nggak? Yang tanah dikerok kayak gitu, tanah kuning-kuning yang dikerok. Iya. Nah, itu kan gunung-gunungnya itu jadi kayak dihancur kayak gitu, diruntuh. Akhirnya nggak ada lagi yang menahan airnya itu ya, akhirnya terjadi banjir seperti ini. Nah, semoga nanti ya nggak terulang lagi ya banjir, saja masih trauma sebenarnya dengan peristiwa banjir ini. Nah, untuk selanjutnya, nah Ustazah ada tugas, bentar. Nah, ini ada tugas. Nah, ini tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing tidak berkelompok lagi. Silahkan kalian tulis lengkap dengan soalnya nih, lengkap terus dengan soalnya. Masih gambar banjir tadi. Belum berubah kah? Tunggu sebentar, mungkin masih gangguan. Belum. Oh, belum. Oke, mungkin masih belum. Ini sudah. Masih gambar banjir. Masih. Kok masih gambar banjir? Di tempat Ustazah tampilnya sudah ini, sudah LKPD. Sudah berubah? Tunggu sebentar, mungkin belum berubah ini tampilannya di tempat kalian. Sudah. Nah, iya. Ini ada latihan buat kalian, tapi ini mengerjakannya pribadi aja, masing-masing di buku tulis tematik. Nanti silahkan. Tadi dia sudah katanya. Di tempat Aisyah sudah tampil KPD-nya. Kalau Loli? Sudah. Nah, sudah. Tunggu aja Raya ya, tunggu aja nanti muncul. Silakan nanti ditulis di buku tulis. Ini materinya juga sudah share juga nih di grup WA. Sudah muncul. Nah, iya, bagus, sip. Nah, silakan soalnya ditulis di buku tulis. Terus saja beri waktu berapa ya? Mungkin 5 atau 10 menit.
untuk mengerjakan ini gampang aja jawabannya. Yang di bawahnya itu juga bikin tabel seperti itu boleh. Nah, apa aja penyebab terjadinya banjir? Boleh lebih dari satu boleh ya? Minimal satu juga lebih dari satu lebih baik. Bagaimana cara mencegah terjadinya banjir? Terus yang di bawahnya itu cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Salah ini. Tadi saja lupa hapus nih. Nah, nanti kan sumber daya alam itu ada contohnya tanaman atau pohon tadi, terus sungai. Nah, tuliskan juga bagaimana cara menjaganya. Tanaman pohon seperti apa, sungai seperti apa. Suji tunggu ya, Suji beri waktu ya. Nanti kirimkan jawabannya ke WA saja. Oke, Suji beri waktu. Ambil buku tulisnya sudah disiapkan, buku tulis? Sudah. Ya. Suji beri waktu, silahkan ditulis dulu, kemudian kirimkan. Sudah ada beberapa, oke. Usahakan lebih dari satu. Sudah. Iya. Sudah. Boleh semuanya Kak Ustazah? Iya. Boleh. Tapi kada berkotak boleh nggak Ustazah? Boleh juga. Tidak pakai kotak tidak apa-apa. Kalau pakai kotak nanti kan perlu penggaris lagi bikin kotaknya supaya lebih rapi. Sudah Ustazah. Oke, sudah. Sudah dikirim? Sudah dikirim saja. Oke. Sudah. Iya, ini sudah dia masuk nih. Yang lain saja tunggu. Yang belum. Nabila, sudah Nabila? Sudah. Ya. Sudah, Taskia, sudah Taskia? Ya. Oh ya, oke. Cicin sudah Cicin? Loli sudah. Semuanya sudah, ada yang belum? Belum. Oh, belum. Oke. Raya katanya belum. Bisa tunggu sebentar lagi. Kalau sudah langsung jepret foto, tulis, jangan lupa tulis nama. Nama dan kelasnya. Bagaimana, sudah selesai? Belum. Dikit lagi Kak Raya. Aula masih menulis Kak Aula? Sudah selesai? Sudah. Oh ya, Aula sudah. Sudah selesai ya? Sudah ada beberapa nih yang mengirimkan ke WA Ustazah nih. Sudah selesai? Oke. Nanti kalau sudah selesai, Raya dikirimkan ya ke WA Ustazah ya. Nah, iya. Nah, untuk selanjutnya, nanti kalau yang belum selesai, silahkan dikirimkan aja. Nah, untuk selanjutnya, nanti saja akan beri tugas kepada kalian kegiatan menanam tanaman di lingkungan sekitar. Maksudnya ini nanti kalian saja minta untuk menanam salah satu tanaman atau tumbuhan pohon. Usahakan pohon nih, bukan yang bunga-bungaan ya, usahakan pohon. Nah, nanti tanam di halaman atau pekarangan kalian. Nah, nanti boleh tanaman apa saja. Seperti apa ya contohnya ya? Di foto Jambu. Boleh, jambu boleh. Rambutan. Rambutan. Oh, rambutan, siapa yang suka makan rambutan? Saja suka makan rambutan. Mangga. Boleh, mangga. Nanti ya. Kalau sudah ada tanamannya boleh tanaman itu aja, bisa dicangkok boleh. Atau beli bibitnya kira-kira murah aja sih. Nanti beli bibitnya di pasar juga boleh. Yang sudah satu doang beli. Nah, boleh. Nanti siapkan aja kelengkapan dan alat bahannya. Nanti ada beberapa yang perlu kalian siapkan di rumah.
Ini nanti tugasnya saja beri waktu selama 10 hari ya. Nanti selama 10 hari. Sekarang silahkan nanti ditanam mulai hari ini. Setelah nanti kita belajar ini, langsung cari tanamannya, nanti langsung kalian tanam. Nah, nanti ada beberapa alat dan bahan yang perlu kalian persiapkan. Nah, yang pertama nanti adalah apa ini? Yang pertama? Tanah. Ya, tanahnya. Kalau nggak pakai tanah pupuk juga nggak apa-apa, tanah biasa aja tidak apa-apa. Nah, kemudian ini pohonnya sudah ada kayak Karena gini nih. dipoto masih aja penanamannya. Tinggi, nanti bisa dipoto. Nah, ini pohonnya sudah tumbuh dengan ada batangnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang perlu kalian Kalau yang sudah persiapkan, tumbuh saja dipoto. apanya maksudnya nanti dari awal menanamnya sampai nanti terakhir yang 10 hari itu nanti kalian foto juga. Nah, kemudian ini ada pupuk seperti ini kalian siapkan. Ini alat penyiramnya. Ini nanti polybag ya namanya ya, yang hitam ini ya. Ya, ini ada apa ini? Apa namanya sih? Buat serok-serok tanah itu. Sekop ya. Kalau nggak ada itu pakai tangan, cuma kalau pakai tangan pakai apa ya? Pakai sarung ya. Kalau misalnya tidak ada nggak apa-apa. Ini juga pot. Nah, kalau tidak ada polybag, pakai pot juga boleh. Cuma kan kalau pohon nanti besar, kalau pakai pot nanti harus dipindahkan lagi. Kalau pakai polybag kan tinggal robek bisa nih. Letakkan langsung di tanah. Nah, terus nanti kalian persiapkan alat tulis. Nah, alat tulis untuk mencatatnya nanti. Nah, jangan lupa sediakan ini. Cuma ada beberapa yang bisa diganti, bisa nih. Kalau sekop tidak ada, bisa tidak apa-apa. Alat penyiramnya tidak punya, pakai ember biasa juga tidak apa-apa. Ya, ada apa, Raya? Sudah kapan dikirim foto tadi? Iya, nanti setelah ini nanti dikirim, kemudian nanti 10 hari kemudian kalian foto lagi. Nanti Bu saja kirimkan ya format laporannya seperti apa. Nah, jangan lupa terus nanti merawat dan juga menjaganya. Nanti kan evaluasi, kemudian nanti kalian ceritakan pengalaman tentang menanam pohon tersebut tadi. Nah, nanti setelah 10 hari nanti. Hari apa ya? Sekarang tanggal berapa? Nanti pertemuan selanjutnya 10 hari kemudian nanti saya tanyakan tentang kegiatan menanam ini. Nah, seperti ini nanti. Nah, laporan hasil pengamatan menanam pohon selama 10 hari. Tapi bukan setelah 10 hari itu tanamannya dibiarkan tidak dirawat. Bukan seperti itu, nanti biarkan aja dia tumbuh. Siapa tahu kan sampai berbuah, sampai bisa memetik rambutannya ya, Loli ya. Nah, nanti kirimkan foto tanamannya ketika awal ditanam dan juga setelah ditanam itu selama 10 hari. Nah, nanti siapa yang berhasil sampai siapa tahu kan 10 hari mati. Usahakan tidak mati, dirawat, dijaga dengan baik. Nah, hari pertama mungkin hari ke-1 kegiatan merawat tanaman kalian baru menanam, kan hari ke-1 baru menanam. Nanti hari ketiga disiram misalnya. Hari keempat disiram lagi. Kelima dan keenam misalnya disiram dan juga diberi pupuk, boleh ya. Nanti silakan ditulis ya laporannya. Gimana, siap untuk bikin tanaman, untuk menanam tanaman? Siap ya? Tanamannya terserah. Iya, oke, bagus. Nanti misalnya hari ke-10 atau hari ke-9 tanamannya misalnya sudah mulai tumbuh rumput. Nah, boleh nanti silahkan dicabuti misalnya rumputnya. Nah, ya, boleh nanti kalau Aisyah nanti kepikirannya mau tanaman apa nih? Aisyah? Mangga. Oh, mangga, boleh. Raya mau tanam apa, Raya? Pisang. Oh, pisang. Suka makan pisang lah, Raya? Boleh. Bisa tanya dulu nih tanaman apa nih yang kepikiran sama juga nggak boleh. Kalau Taskia nih kepikirannya mau tanam apa nanti? Tahu. Belum tahu. Oh, sukanya buah apa Raya Taskia? Sukanya mangga suka nggak? Suka. Oh, ya bisa. Nanti dicari ya bibit mangga ya Taskia ya. Nanti ditanam di halamannya. Kalau Aula nanti kepikirannya mau tanam apa Aula? Aula mana Aula? Tahu. Oh, belum tahu. Ya, nanti setelah ini nanti mungkin dipikirkan ya tanaman apa yang akan ditanam. Kalau Mila nanti mau tanam apa Mila? Tahu. Belum tahu. Siapa nih sudah? Tadi ada sudah punya rencana katanya ada yang mau tanam mangga, tadi mau tanam pisang. Kalau Nabila mau tanam apa Nabila? Jambu. Jambu. Jambu apa? Jambu kristal ya. Nanti kalau buah nanti sudah berbuah saja minta ya Nabila. Jambu kristal. Boleh. Nah, kalau dia mau tanam apa nanti dia? Ada sudah kepikiran? Oh, belum tahu ya, nggak apa-apa, belum tahu ya. Kalau Cicin mau tanam apa nanti Cicin? Jambu Ustazah Hai. Oh, jambu, memang suka ya makan jambu ya? Suka nggak? Iya.
Oh, suka. Mencok ya, rujak jambu ya. Jadi juga suka. Tapi jambunya jambu kristal. Kalau jambu yang merah tuh bagus tuh. Untuk apa ya? Banyak vitaminnya. Jambu merah, tahu kan yang bijinya merah itu. Yang kayak di buah pita itu nah, bagus itu. Jambu Kalau jambu. Oh iya iya. Mangganya pink. Kalau mangganya mangga apa? Aisyah mangga apa nanti ditanam? Mangga tuh banyak ya jenis-jenis. Oh iya, mangga madu. Oke. Nanti silakan ini saja kirim. Silakan kalian buat laporannya seperti ini ya formatnya ya. Nah, jadi selain ini nanti foto hari pertama. Kalau mau tiap hari dipoto boleh juga sih. Tapi saja minta yang jelas-jelas fotonya itu adalah foto yang pertama nanam, terus perubahannya setelah 10 hari seperti apa. Jadi ini tadi ya tugas kalian terkait dengan melestarikan lingkungan sekitar. Jadi tugas kalian adalah menanam satu aja pohonnya, nggak usah banyak-banyak. Nanti silahkan kalian tentukan tanaman apa, pohon apa yang kalian mau tanam. Nah, buat laporannya selama 10 hari. Nanti 10 hari akan datang pada pertemuan selanjutnya. Saja minta kalian mengumpulkan laporannya. Oke, siap? Siap. Oke, terima kasih. Iya. Untuk selanjutnya, nah, belum lagi nih. Untuk selanjutnya untuk evaluasi akhir, Ustazah akan bagikan link soal. Ini link soal seperti biasa di kolom chat. Bentar ya. Sediakan dulu HP-nya, dibuka-buka bisa. Yang ada yang kalau pakai laptop berarti pakai HP bisa. Ini Ustazah bagikan link soalnya. Nah, bentar. Soalnya di Google Form. Sudah terlihat di kolom chat sudah. Ustazah kirimkan linknya. Ini Diku. Oh iya. Iya ada. Nah, kan boleh dibuka bisa. Tapi kalau takut terkeluar. Ini tampilannya nanti seperti ini bentuk soalnya. Ini saja bukakan. Tunggu sebentar. Ini. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Silakan nanti pilih tulis ketik namanya. Sudah terlihat? Nih, seperti yang saya tampilkan di sini. Ya, terlihat ya. Tulis nanti namanya. Bisa kirim di chat aja, Kak. Oh iya ya, Ustazah belum kirimkan deh. Ya, Ustazah kirimkan di grup WA ya. Sudah. Siapa tahu ada yang kesulitan membuka di Zoom-nya. Jadi Ustazah kirimkan di grup WA. Nah, ini sudah ada nih. Ustazah udah bisa membuka WA kalau share screen. Oh. Ya udah. Nah, kayak gini soalnya. Soalnya 10 aja. 5 soal tentang bahasa Indonesia, tentang tokoh-tokoh kayak tadi. Terus 5-nya lagi soal tentang IPA, tentang sumber daya alamnya. Nanti silahkan kalian kerjakan ya. Ini saja beri waktu, mau sekarang juga boleh. Nanti kalau setelah akhir pelajaran, kalau tidak bisa buka sekarang, berarti nanti saja tunggu sekitar berapa ya? 15 menit atau 10 menit boleh lah. Untuk beri waktu untuk mengerjakan link soal ini. Kalian bisa dibuka. Oh ya bisa, alhamdulillah kalau bisa. Sambil mengerjakan juga boleh. Yang lain gimana? Bisa nggak buka soal? Evaluasi ini Kak Ustazah. Yang mana? Ini Ya, Kak Ustazah. instrumen evaluasi. Tematik tema 4. Kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, kalau sudah buka bisa mulai dikerjakan. Iya. Yang lain bagaimana? Bisa membukanya? Bisa. Nah, kalau kalau tidak bisa membuka berarti nanti akhir pelajaran saja beri waktu, setelah saja tutup saja beri waktu 10 menit saja tunggu nanti. Kalau bisa sekarang nanti silahkan. Ini soalnya perorangan juga nih, bukan kelompok. Sekarang. Iya. Sekarang. Oke, sudah selesai. Sekarang saja mau review dikit, mau mengulang dikit. Pelajaran kita hari ini tadi, dari awal tadi sampai akhir. Apa saja tadi yang sudah kita pelajari dari awal tadi? Apa aja tadi? Tentang yang pertama tadi jenis-jenis Pekerjaan. Ya, jenis pekerjaan. Apa aja tadi jenis pekerjaan? Banyak ya? Banyak banget. Dokter, banyak banget. Nah, walaupun berbeda-beda pekerjaan, tapi kita harus tetap menghargai pekerjaan orang lain. Terus yang kedua tadi tentang sifat tokoh dalam cerita. Ada sifatnya yang baik, ada juga yang kurang baik. Atau nanti bisa disebut dengan sifatnya ada yang antagonis dan juga protagonis. Terus tadi ada sudah menampilkan tentang peristiwa banjir. Jadi sudah dikumpulkan juga tugasnya apa aja menyebabkan terjadinya banjir.
Apa aja tadi yang menyebabkan banjir? Yang ditulis tadi apa aja? Buang Kira-kira sampah apa aja? sembarangan. Ya, Jadikan buang hutan sampah gede. sembarangan. Terus cara merawat sungai seperti apa tadi? Masih ingat? Supaya tidak terjadi banjir. Jangan Bagaimana? membuang sampah di sungai. Ya, jangan buang sampah sungai. Sungai bukan tempat membuang sampah ya. Nah, ada aja tempat khusus untuk membuang sampah. Kemudian tadi tentang menjaga sumber daya alam. Selanjutnya tadi pelajaran kita adalah tentang menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah paham saja? Ada yang mau ditanyakan? Paham. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, sekian dulu pelajaran Ustazah untuk hari ini. Tak lupa juga Ustazah, tidak jemu-jemu juga nih. Tidak lelah-lelahnya mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan, selalu menjaga kesehatan di rumah, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, jaga jarak dan juga menghindari kerumunan. Apalagi nih daerah kita zona merah ya. Nah, sedang PPKM level berapa nih daerah kita nih? PPKM level 4 ya. Ya, ini kan lagi darurat-daruratnya. Jadi usahakan kalian harus tetap jaga kesehatan karena kesehatan yang paling utama. Ya, mungkin sekian dulu pelajaran dari Ustazah cukupkan. Mari kita akhiri, kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Nanti untuk pelajaran selanjutnya masih tentang sumber daya alam. Nah, ya silahkan nanti kalian pelajari di rumah. Nah, sekian pelajaran dari Ustazah. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.